Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Sahabat pemirsa Taruna Karya TV, kami hadir untuk Anda semua. Kami hadir untuk para Karang Taruna di seluruh wilayah Indonesia. Kelahiran Karang Taruna pada tanggal 26 September tahun 1960 di Kampung Melayu. Sejak awal adalah merupakan organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, yang tumbuh dan berkembang dari desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Karang Taruna bukanlah merupakan organisasi politik, bukan juga sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda atau yang disingkat UKP. Namun Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang independen. Setiap penduduk usia 13 sampai dengan usia 45 tahun secara otomatis adalah anggota Karang Taruna. Jangan kita tidak mengakui atasan kita, jangan, tetapi kita mengakui bawahan kita. Itu kan tingkat arogansi yang sangat luar biasa bagi saya. Saya mau membawahi tetapi saya tidak mau ada atasan. Tidak boleh. Ini kan strukturalnya vertikal. Saya secara sah dihadiri oleh pemerintah daerah, baik pada saat pembukaan sampai pada penutupan. Pasal 21 ini kan di sini tidak ada juga perintah di sini menyatakan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus NKT, nggak ada. NKT ini tidak ada dikasih mandat delegasi, Mas, untuk membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini masih kosong, Mas. Sahabat pemirsa, bagaimana tanggapan para aktivis, mantan-mantan aktivis terhadap kejadian-kejadian yang saat ini terjadi? Ikutilah perbincangan Taruna Karya TV dengan tokoh aktivis, mantan pengurus Karang Taruna Nasional, mantan pengurus Karang Taruna Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia. Sahabat pemirsa, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Solah? Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Maju terus. Sehat selalu ya, sehat. Karang Taruna. Jaya. Oke. Sehat, alhamdulillah. Ya, salam Aditya Karya Mahatvayoda. Gimana, Mas? Oke, Mas Solah, ini terkait dengan carut marutnya pengelolaan Karang Taruna yang dilakukan oleh pengurus nasional Karang Taruna. Mungkin Mas Solah juga sudah mendengar gitu ya. Ada banyak hal yang memang sudah menyimpang dari hitohnya Karang Taruna itu sendiri. Ketika Karang Taruna sudah dibuat pola-pola seperti ormas, ya, saya melihatnya seperti itu. Contoh kejadian yang paling akhir adalah pengurus Karang Taruna Sulawesi Selatan itu dilantik dan dikukuhkan oleh satu tingkat di atasnya, yaitu oleh pengurus nasional Karang Taruna. Ini apa toh sesungguhnya yang terjadi pada pengurus nasional Karang Taruna ini, Mas Solah? Pasti memantau kan? Ya, silakan Mas Solah. Jadi gini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Haryanto. Perkenalan, saya Solahuddin Nasution, Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara dari 1998 sampai dengan 2018, 20 tahun sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara. Mengaca seperti yang dibilangkan oleh Bung Haryanto tentang terjadinya polemik konflik internal di Karang Taruna, ya, dengan lahirnya anggaran dasar dan anggaran Karang Taruna, produk dari Karya Nasional Karang Taruna. Kalau saya mengacu terhadap pemahaman tentang peraturan-peraturan tentang Karang Taruna dulu yang harus kita pahami bersama. Oke. Kalau kita sudah memahami peraturan-peraturan tentang Karang Taruna, ya, maka kita bisa mengetahui bagaimana tentang etika, damis, dan turunan tentang kita berorganisasi, khususnya berkarang taruna itu. Baru kita bisa ngambil kesimpulan kebenaran tentang produk anggaran dasar tersebut, hasil TKR. Yang pertama, kita semua sebagai kader Karang Taruna sudah memahami apa itu tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, mulai dari lahir tanggal 26 September ya 1960 di Kampung Melayu, di mana di situ menyatakan Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari oleh generasi muda, berorientasi pada tercepatnya kesan sosial bagi masyarakat. Jadi di situ ada bahasa tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan bahasa tercapainya kesejahteraan sosial itu menyatakan bahwasanya Karang Taruna adalah organisasi sosial. Apa nomenklatur turunan produk Karang Taruna sejak lahir? Adanya peraturan-peraturan Menteri Sosial yang beberapa kali diubah turunan-turunannya. Maka yang terbaru adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Mas. Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Mas. Oke. Di situ di pasal 12 ada tentang pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial itu adalah memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Itu di poin A-nya. Di poin B-nya, meningkatkan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi untuk meningkatkan peran pemberdayaan sosial itu harus ada lembaga atau perseorangan, disebut namanya PSKS, potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial. Ya, itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Ya. Termasuk lembaga potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial itu diantaranya adalah Korsos, Lembaga Konsultasi Kesehatan Sosial Keluarga, PSM, dan Karang Taruna. Jadi sudah mengikat nomenklatur Karang Taruna itu adalah sebagai organisasi sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Kan begitu. Ditambah lagi pemerintah menguatkannya adanya Undang-Undang Nomor 6, Mas. Tahun 2014 tentang desa. Ya, tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Jadi di situ jelas bahwasanya
inilah dia acuan dasar hukum kita untuk mengikat di dalam berorganisasi, ya, terutama berkarang taruna. Bahwasanya Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Nah, kan terjadinya konflik internal, ya, di dalam kegiatan Karang Taruna. Kita sangat ironis. Kita sudah lama sebagai kader Karang Taruna, sejak lahirnya Karang Taruna tahun 10 pernah ya ada konflik internal yang sangat tajam, ya. Kalau konflik eksternal itu biasa, ya, dinamika berorganisasi itu biasa. Tapi ini konflik internal yang bertentangan di pengurus Karang Taruna itu tentang peraturan-peraturan tentang kekarang tarunaan. Inilah dia berikan pemahaman kepada kawan-kawan di kedua belah sisi adalah kader Karang Taruna, mencintai Karang Taruna. Jadi kita jangan sampai menodai jati diri Karang Taruna, dasar hukum Karang Taruna untuk kepentingan atau individual melakukan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan turunan dari kegiatan tersebut. Sebagai contoh, ya, kita mengupas terhadap Permensos nomor 25 tahun 2019, Mas. Ini ada saya kutip, ya, tentang keanggotaan dan kemurusan Karang Taruna, ya. Karang Taruna itu menganut sifat keanggotaannya itu sel-sel pasif, tunggal, Mas. Ya, usia 13 sampai 45 tahun, setiap warga negara Republik Indonesia yang berada di desa secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Ya. Udah itu tata hubungan kerjanya di pasal 19.2. Situ dijelaskan hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif. Jadi di sini diperintahkan urusan Karang Taruna itu mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional dipilih dan ditetapkan di dalam temu karya. Nah, jadi temu karya Karang Taruna tingkat kecamatan sampai nasional dipilih, ditetapkan di dalam karya. Arti kata ditetapkan itu finansial menyatakan secara sah luasnya, ya, ketua yang terpilih nasi A ditetapkan dan disahkan temu karya, maka untuk penguatan pengesahannya dikukuhkanlah oleh camat, bupati dan wali kota, gubernur atau menteri sosial berdasarkan surat keputusan kepala daerah masing-masing. Kita ambil contoh, Mas, seperti pengurus nasional kemarin, ya. Kalau pengurus nasional kemarin itu kan ditetapkannya langsung di acara Karya Nasional atau Munas, kan gitu. Nah, dan siapa yang mengukuhkannya? Kan langsung Menteri Sosial. Kan tidak ada turunan di atas pengurus nasional untuk bahasa kalau misalnya ada kata mengesahkan. Karena redaksi mengesahkan itu adalah penetapan. Karena dia sudah ditetapkan, sudah disahkan di dalam mekanisme temu karya tersebut.
Jadi nomenklatur penjabaran dan kalimat kata-kata itu jangan diputarbalikkan. Karena kalimat bahasa Indonesia itu tidak mengatur redaksi tumpang tindih ataupun siasat kalimat kata-kata. Oke. Undang-undang dan peraturan tidak dinyatakan itu. Saya potong dulu, Mas. Setelah itu, Saya potong dulu, Ya, Mas siap. Sola. Saya potong dulu supaya nggak melebar Ya. dulu. Persoalannya adalah ketika Permensos nomor 25 tahun 2019 gitu ya, itu ada celah di dalam satu pasal yang mengatakan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ditetapkan melalui temu karya. Nah, sementara anggaran dasar anggaran rumah tangga ini tidak sejalan dengan Permensos nomor 25 tahun 2019 itu. Itu yang dipakai oleh teman-teman gitu kan. Kenapa? Maaf, satu contoh saja, ada banyak penyimpangan-penyimpangan ya atau dalam satu pasal bahwa anggota itu umur 13 sampai 45 tahun gitu ya. Otomatis namanya pengurus ya sampai dengan 45 tahun kan gitu loh. Kan nggak mungkin ada pengurus tapi bukan anggota. Nah, pengurusnya sumbernya dari mana gitu kan? Ya, pengurus ya anggota, kan begitu kan secara otomatis. dari anggota, pengurus itu dari anggota. Iya kan begitu. Nah, ini kan usianya udah kakek-kakek gitu kan di pengurus nasional Karang Taruna ada yang lebih dari 50 gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini mestinya harus diluruskan dan ini kan bertentangan banget dengan Permensos itu sendiri gitu. Nah, apa yang mesti harus dilakukan oleh Kementerian Sosial itu, Mas Sola, terkait dengan adanya penyimpangan pelaksanaan oleh pengurus nasional Karang Taruna yang bertentangan dengan Permensos itu sendiri gitu loh. Jadi gini Mas, ya, ini kita sudah menyampaikan tentang keanggotaan dan kepengurusan. Di Permensos 25 itu juga ada poin pasal. Ini menjadi dinamika. Inilah menjadi suatu konflik. Satu pasal saja ya Mas, menjadi konflik bisa diputarbalikkan. Ya, itu di pasal 21 Mas. Betul. Perlu saya jelaskan, ya. Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Itu konflik sumbernya. Ya, Iya. itu dia. Dari pasal 21 inilah permainan. Ya, permainan untuk memainkan celah-celah, menabrak aturan-aturan produk hukum negara. Ya. Gitu. Padahal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah produk hukum lembaga organisasi kemasyarakatan, ya, atau produk organisasi. Jadi produk organisasi di suatu organisasi itu kekuatannya itu tidak bisa lebih tinggi dari peraturan pemerintah yang ada. Itu jelas, berarti sudah melanggar peraturan gitu. Ada lagi di pasal 32. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Di pasal 32 tentang pemberdayaan Karang Taruna itu diatur oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Jadi di sini juga secara otomatis di pasal 21 apa salahnya? Anggaran dasar dan anggaran tangga Karang Taruna itu diatur dengan peraturan Dirjen Kementerian Sosial. Kenapa? Karena Permensosnya adalah dikeluarkan oleh Menteri Sosial gitu. Jadi di pasal 21, oke lah, kader-kader pengurus nasional kemarin bermain di celah di pasal 21. Tentu mengenai organisasi, ya, pengurusan dan pengesahan pelantikan keputusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam dasar dan anggaran rumah tangga. Kan begitu dia. Ini berarti penjabarannya seharusnya tidak boleh pasal-pasal peraturan-peraturan tentang Karang Taruna yang ada di Permensos dirubah, dibuat kalimat kata-kata yang bertabrakan dengan peraturan tersebut. Nah, inilah dia. Jadi Mas, perlu saya kutip Mas, ya. Beberapa contoh yang mendasar hilangnya jati diri dan keberadaan Karang Taruna Oke, sejak lahir mantap. pada September 60, ya. Di dalam diberlakukannya anggaran dasar rumah tangga Karang Taruna, ya, karena faktor, ya, panitia pelaksana pembentukan anggaran dasar rumah tangga tersebut
salah menafsirkan dan salah menjabarkan Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Jadi mereka salah menafsirkan dan menjabarkan tentang Permensos itu. Saya ambil contoh, Mas. Ya, poin pertama, ya. Di anggaran dasar tersebut menyatakan Karang Taruna itu berada di desa kelurahan, tetapi dinyatakan berkantor pusat di ibu kota negara, memiliki mekanisme keorganisasian secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, Kan lucu, Karang Taruna itu berkantor pusat di ibu kota, disampaikan di sini. Memiliki struktur kepengurusan berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Ini kan bertentangan dengan Permensos, ya, tentang Karang Taruna. Yang merapat, dia menyatakan Karang Taruna itu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesan sosial berkedudukan di desa, bersifat otonom, tidak berkantor pusat di ibu kota negara, karena sesuai dengan pasal 19 poin 2. Ya. Jadi di pasal 19 poin 2 itu, hubungan tata kerja internal Karang Taruna dengan pengurus desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, kolaboratif. Tidak menganut struktural kepengurusan berjenjang seperti ormas. nah, masalahnya akhirnya terjadi. Salah. Ya, masalahnya akhirnya terjadi seperti yang di Sulawesi Selatan itu. Itu bagaimana itu? Itu Coba dia. tanggapan masalah. Jadi, Mas, tanggapannya bahwasanya putusan tertinggi apabila ada keputusan di bawahnya tidak sesuai dengan keputusan tertinggi, menabrak aturan-aturan yang ada berdasarkan produk-produk tertinggi, maka secara otomatis tidak diakui, tidak sah produk anggaran dasar tersebut secara peraturan organisasian dan peraturan perundang-undangan. Kita ambil poin 2 lagi, Mas, ya, kasih penjelasan lagi, ya. Di peraturan Menteri Sosial nomor 25 itu di pasal 18 menyatakan keanggotaan Karang Taruna menganut sel pasif tunggal, ya. Seperti saya sampaikan tadi, setiap warga negara usia 13 sampai 45 tahun secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Tetapi di anggaran rumah tangga mereka, ya kan, itu menyatakan keanggotaan Karang Taruna itu ada 2 jenis, ada pasif dan aktif. Kan lucu. Mereka menabrak Permensos pasal 19, pasal 18 yang menyatakan bahwasanya, ya, Karang Taruna aktif itu, anggota aktif itu malah ada persyaratan, ya, harus ada pemberhentian anggota, ada hak anggota, kewajiban anggota, ya, itu tidak ada lagi. Kalau kita menganut sil-sil pasif itu tidak ada tata cara untuk pemberhentian anggota, ya, atau hak dan kewajiban anggota, nggak ada. Karena setiap warga negara berusia 13-45 tahun, suka tidak suka, ya, itu adalah warga Karang Taruna. Jadi nggak bisa diberhentikan, Mas. Nanti kita bukan warga negara Indonesia, Mas. Mau diberhentikan jadi anggota Karang Taruna. Gitu Nah, ya. Mas, masalah saya potong sedikit nih. Terkait dengan masalah yang di Sulawesi Selatan, ya toh. Nah, akhirnya kan gubernurnya pun juga agak kebingungan kan ketika melihat seolah-olah ada dualisme. Halo? Ya, Halo? ya, Ya. ya, seolah-olah ada dualisme kepengurusan di Sulawesi Selatan kan. Satu, ada temu karya yang dihadirin pada saat itu oleh gubernur gitu kan. Terus yang kedua ada temu karya dengan atau diselenggarakan oleh caretaker pengurus nasional yang bersumber dari pengurus nasional Karang Taruna. Sehingga dalam konteks ini gitu kan ada dualisme kepemimpinan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, himbauan Mas, apa yang mestinya harus dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan? Jadi gini, Mas, kita harapkan kawan-kawan dari Provinsi Sulawesi Selatan, damping, Mas. Halo? Ya, lanjut. Kawan-kawan dari Provinsi Selatan sama pemerintah daerah itu harus memahami satu visi, satu misi tentang peraturan Karang Taruna yang saya sampaikan tadi, ya, pemahamannya. Di situ kalau menurut saya urusan Karang Taruna tingkat
provinsi di Sulawesi Selatan itu tidak ada dualisme, Mas. Cuma satu. Ya, berdasarkan Permensos. Ya. Ya, yang ditandatangani oleh gubernur. Itulah dia Karang Taruna, pengurus Karang Taruna. Yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain di situ, itu organisasi baru, Mas. Ya. Kita nggak tahu induknya dari mana. Jadi kita anggap itu nggak ada dinamika berapa aja, berdemokrasi dan berorganisasi aja, hasilnya orang jarang. Ya, untuk membentuk suatu lembaga organisasi ataupun apa, ormas. Silakan mereka. Kita minta kepada gubernur, ya udah jalankan saja tupoksi gubernur tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan pemerintahan yang ada. Gubernur diikat kok dengan ada undang-undang desa, undang-undang ketenagaan sosial, Permensos dan Permendagri, ya tentang mengatur Karang Taruna. Udah, acuan gubernur itu aja, kacamata kuda, Mas. Iya. Aturan itu kita harus kacamata kuda. Tidak boleh kita bermain diplomasi kalimat kata-kata atau like and dislike. Nggak bisa, Mas. Suka tidak suka, peraturan itu harus kita tegakkan seorang pemimpin. Lantik saja mereka. Daripada gubernur menyalahi aturan. Ya. Tidak melantik dan tidak mengeskakan, malah lebih salah lagi gubernur. Melanggar aturan. Iya. Nah, persoalannya adalah itu gitu. Mas. Kenapa? Karena Karang Taruna itu tidak mengikat kepada struktural seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, benar. Karena produk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu cacat. Iya. Saya bilang cacat hukum, nggak ada produk hukumnya, Mas. Iya. Anggaran dasar rumah tangga hanya mengatur satu pasal 21. Nah, Jadi kalau dia tidak anggaran dasar rumah tangga itu tidak mengikuti pasal-pasal yang lain, mengabaikan pasal-pasal lain di Permensos, ya berarti anggaran dasar rumah tangga itu cacat. oke. Yang tidak Apa ada, yang Mas. mestinya harus dilakukan Ada oleh dinamika- Menteri Sosial? dinamika aja. Apa? Iya. Apa yang mestinya harus dilakukan oleh Kementerian Sosial? Dengan adanya celah pasal 21 yang akhirnya dimanfaatkan dan akhirnya menjadi carut-marut pengelolaan Karang Taruna. Yang pertama, Kementerian Sosial ini kan sebagai pembina fungsional, ya, yang menjalankan tugas fungsi pemerintahannya berdasarkan amanah rakyat, ya. Dasarnya apa lahirnya Kementerian Sosial itu? Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial, ya. Itulah dengan dibentuknya Kementerian Sosial yang baru, yang mana sebelumnya dibubarkan oleh Gus Dur, ya. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 2019, banyak turunan-turunan undang-undang tersebut tentang kesejahteraan sosial, ya, termasuk di dalam potensi kesejahteraan sosial turunlah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25, ya, tentang Karang Taruna. Sebelumnya banyak peraturan tentang Karang Taruna, ini baru terbaru. Ya udah, jadi Menteri Sosial juga mengacu kepada peraturan-peraturan ini agar segera menyelesaikan, ya, pengurusan ini selaku pembina fungsional, ya, untuk membuat surat edaran kepada, ya, bupati, gubernur sampai dengan kepala desa di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna dan pemberdayaan generasi muda melalui Karang Taruna mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selesai. Kan gitu dia. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Menteri Sosial RI. Kenapa? Dinamika di dalam Pemukarya Nasional yang lalu, ya, tahun 2020 yang lalu itu sudah sangat kuat Menteri Sosial untuk menyurati ataupun menegur pengurus nasional. Ya, pertama terjadinya WO 13 provinsi menyatakan tidak mendukung hasil temu karya nasional tersebut. Ini ironis, Mas. Jangan dianggap sepele 13 provinsi ini, Mas. Yang mana suratnya sudah dikirim kepada Menteri Sosial yang sebelumnya. Ya sama aja kan, Menteri Sosial. Ini bahaya. Ini kan pertentangan, Mas, 13 provinsi ini, Mas. Jangan dianggap sepele. 13 provinsi ini kalikan jumlah penduduk di 3 provinsi ini, 3 provinsi ini, itulah aspirasi masyarakat generasi muda yang ada di Indonesia. Kalau nggak dipedulikan, ini akan menjadi gunung es, ya, akan meledak, ya. Dan ini Karang Taruna ini
tidak bisa diapain. Terakhir program pemerintah di dalam pemberdayaan generasi muda akan terhambat, di mana Karang Taruna ini mempunyai kepedulian sosial sangat tinggi, ya, membantu pemerintah di dalam program-program kesehatan sosial, membantu dinas sosial. Gitu. Jadi kalau ini tidak diabaikan oleh Kementerian Sosial, ini akan menyalah, ya. Ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan, ya. Ya, ada satu saran konkret, Mas. Ada satu saran konkret dari beberapa teman, dari senior-senior Karang Taruna. Dengan adanya celah pasal 21 yang tadi akhirnya dimanfaatkan, Karang Taruna akhirnya dikelola seperti halnya ormas gitu ya. Ada saran konkretnya adalah sebaiknya Menteri Sosial merubah Permensos 25 itu. Masalah setuju nggak? Jadi begini Mas, ini pasal 21 ini kan di sini tidak ada juga perintah di sini menyatakan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus NKT, nggak ada. NKT ini tidak ada dikasih mandat delegasi Mas untuk membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini masih kosong Mas. Kita bisa mengimplementasikan Mas, ya, ketentuan mengenai organisasi yang kepengurusan serta pengesahan pelantikan pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna. Jadi beda Mas, kalau di pasal 32 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur di dalam peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial, jelas. Oh, berarti cukup ya, membuat Dirjen membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga mestinya kan, versi dari Kementerian Sosial. Bisa seperti itu. Tapi saya juga bisa pemikiran Mas. Pemikiran pribadi kita kan bisa berbeda-beda Mas. Kalau kita mengacu kepada pasal 21, ketentuan mengenai keorganisasi yang kepengurusan Karang Taruna, ya, dapat diatur lebih lanjut mengenai anggaran dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna. Ya, ini kan otonom Mas. Ya bisa saja kalau dari perkataan ini, Karang Taruna itu bisa membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga masing-masing Mas. Setiap jenjang. Provinsi buat anggaran dasar kan pasal 21, setiap tingkatan. Ini tidak ada, karena tidak ada amanah. NKT tidak dikasih amanah untuk membuat anggaran dasar rumah tangga. Kementerian Sosial tidak ada buat amanah tentang pembuatan anggaran rumah tangga. Begitu juga pengurus provinsi sampai desa tidak ada amanah. Berarti ini umum. Berarti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang Karang Taruna bisa dibuat dan diatur oleh pengurus Karang Taruna berjenjang. Setiap jenjang. Yang tidak bertentangan terhadap Permensos 25. Oke. Selesai. Jadi kita ini diminta mandiri mengatur rumah tangga kita masing-masing. Karena Karang Taruna itu adalah otonom. Ini sebenarnya kuncian dari pasal 21. Ya. Tidak struktural, tidak ada perintah. Cakep. Di situ dia Mas. Oke. Jadi kita harus mengimplementasikan pasal 21 ini. Dan di sini Mas, tolong nanti kawan-kawan juga. Nah, pesan-pesan terakhir nih, pesan yang untuk Karang Taruna seluruh Indonesia, Mas Ola. Pesan untuk Karang Taruna seluruh Indonesia, mari kita bersatu, berpadu bersama Karang Taruna, sesuai dengan Mas Karang Taruna. Konflik internal kita ini harus kita sikapi secara dingin dan bijaksana, dan kembalilah kita mengacu terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jangan salah menafsirkan, jangan salah menjabarkan, jangan berretorika berbahasa. Ya, karena kita di tempat Karang Taruna itu adalah untuk menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi seorang pengkhianat. Kalau kita berretorika, salah menafsirkan dan salah menjabarkan peraturan, kalau kita menjadi pemimpin nanti pasti kita akan menjadi pengkhianat. Ya. Bermain di dalam aturan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Rusaklah generasi muda bangsa kita ini melalui Karang Taruna. Maka saya sebagai kader senior Karang Taruna di Indonesia, karena sudah 3 periode jadi pengurus nasional dan 4 periode menjadi ketua provinsi, maka saya berketapan telah menerbitkan surat terbuka tentang Karang Taruna ini. Ini Mas, sudah saya buatkan Mas. Siap. Ya. Mantap. Ya. Mantap. Ini ditujukan kepada ya Ketua MPR, ya Ibu Ketua DPR RI, Bapak Ketua BPK RI, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Sosial, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota se-Indonesia, Ketum Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Ketum Pengurus Nasional Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan se-Indonesia,
kelompok masyarakat, pengamat sosial, akademisi, serta masyarakat pada umumnya. Ini saya secara pribadi memberikan masukan tentang peraturan-peraturan tidak berpihak kedua belah kubu, tetapi saya memberikan tentang aturan-aturan yang ada. Ini dia saya mengharapkan adik-adik kita yang masih memimpin organisasi Karang Taruna yang kita cintai ini, supaya mereka itu memahami, karena mereka aset generasi muda, apalagi ini di era globalisasi, era milenial,